Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kasih itu membebaskan. Injil hari ini menceritakan tentang seorang Gerasa yang kerasukan setan. Ia dirantai tetapi ia melepaskannya. Ia dijauhi oleh orang banyak. Suatu hari Yesus singgah di wilayah itu dan bertemu dengan orang yang kerasukan setan ini. Yesus menyapanya dan mengusir setan yang ada di dalam dirinya. Ia disapa dan dihargai oleh Yesus sehingga setan di dalam dirinya keluar. Sebenarnya yang lebih berharga dalam kisah ini adalah pribadi yang disapa dan mengalami kuasa Tuhan.
Ia yang bukan siapa-siapa dirantai dan kemudian dijauhi oleh sesamanya, justru disapa oleh Tuhan dan menerima kuasanya. Setiap peristiwa mujizat dalam Injil sebenarnya mau menampakkan kebesaran kuasa Allah atas segala ciptaan. Setelah disembuhkan, Yesus tidak memperbolehkan orang itu ikut. Dia malah mengutus orang itu sebagai misionarisnya untuk pergi kepada masyarakatnya sendiri dan mewartakan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Sebuah prinsip dasar melandasi misi perutusan Kristus ini. Manusia tidak dibebaskan atau diselamatkan dari belenggu sekadar supaya kebesaran dari Allah itu untuk seseorang sendiri, tetapi juga agar ia diutus memberikan kesaksian kepada orang lain mengenai karya keselamatan Allah yang dia alami. Karena itu, orang yang baru sembuh dari kerasukan itu diminta mewartakan pengalaman hidupnya. Saudara yang terkasih, berapa sering kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Berapa sering pula kita hanya diam dan tak beranjak dalam kehidupan beriman kita? Pengalaman iman yang sejati dari seorang beriman teguh akan membuat dia berani keluar dari diri dan kesibukannya untuk menawarkan kebaikan dan kasih kepada sesama, terutama bagi mereka yang miskin dan menderita. Pengalaman akan kasih Tuhan bisa kita rasakan jika membiarkan diri kita yang berdosa ini disapa oleh Tuhan dan berani berubah atau bertobat. Dengan demikian, kita akan menjadi pewarta Injil yang berkobar-kobar demi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang kekasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.